Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Indonesia ini secara geografis itu sangat dekat dengan beberapa negara maju ya. Salah satunya adalah Singapura, kemudian ada Australia dan Selandia Baru. Nah, beberapa negara maju tersebut tentunya sangat berkompeten dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Nah, pertanyaannya, kenapa Indonesia yang diapit oleh negara maju tersebut ya, katakanlah Singapura ataupun eh, Australia dan juga Selandia Baru seharusnya bisa sedikit kecipratan ya dalam tanda kutip sistem pendidikannya. Tetapi seolah-olah sampai sekarang Indonesia itu walaupun relatif dekat dengan negara maju yang sudah dikatakan tadi, itu ya kita tahu sendirilah kualitas Indonesia pendidikannya seperti apa. Dari tahun ke tahun kualitas di Indonesia dalam tanda kutip pendidikannya itu ya tidak sedang baik-baik saja. Artinya memang ini membutuhkan perhatian yang sangat-sangat serius untuk menanggulangi dan untuk memperbaiki hal itu. Memang sih ada beberapa variabel ataupun ada beberapa faktor yang tentu sangat multifaktorial ya. Salah satunya adalah sumber daya manusianya. Tetapi memang selama perjalanan Indonesia dari dulu ya awal kemerdekaan hingga sekarang, kenapa sih pendidikan Indonesia itu masih gini-gini saja? Ya tentu Anda sudah tahu beberapa waktu yang lalu ada informasi ya yang berseliweran di sosial media bahwa ada anak di level SMP ya bahkan jumlahnya mencapai puluhan gitu. Itu nggak bisa mencapai belasan maksud saya, nggak bisa baca tulis. Lah ini kan menunjukkan bahwa pendidikan kita itu sedang krisis. Padahal negeri Indonesia itu ya bisa dikatakan negeri yang kaya, tapi pendidikannya masih seperti itu. Ayo kita diskusikan dan kita putar dulu intronya. Menjadi seorang sarjana tentu merupakan idaman bagi setiap orang ya karena sarjana ini adalah sebuah gelar yang tentunya bisa membuat privilege orang yang menyandangnya itu menjadi naik ya. Sarjana apapun itu tak terkecuali sarjana pendidikan. Nah, ketika kita berbicara tentang sarjana pendidikan di Indonesia, ini akan mengerucut kepada sebuah profesi yang sangat mulia, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Siapakah lagi kalau bukan seorang guru? Nah, guru merupakan ujung tombak dari sebuah pendidikan yang ada di sebuah negara. Nah, negara kita Indonesia banyak sekali yang memiliki sarjana-sarjana pendidikan setiap tahun di seluruh daerah. Baik itu yang dihasilkan dari lulusan swasta atau lulusan universitas negeri. Tentu dari tahun ke tahun jumlah sarjana pendidikan yang ada di Indonesia semakin membeludak, bahkan bisa dikatakan overload. Ya kita tahu sendiri bahwa banyak sekali sarjana-sarjana pendidikan kita yang tidak bekerja sesuai dengan ijazahnya. Mereka lebih memilih untuk bekerja di sektor yang lain. Ya seperti perbankan, seperti influencer, seperti perhotelan. Bahkan ada yang menjadi pelayaran di kapal pesiar atau bahkan bekerja di luar negeri sesuai dengan passion dan sesuai dengan apa yang diminatinya. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi begini, sebetulnya kondisi pendidikan di Indonesia itu saat ini ya memang sangat krisis. Ya di saat ini dunia memang sedang krisis karena akan pecah potensi perang dunia ketiga yang nuklir itu. Indonesia sebetulnya saat ini pendidikannya juga hampir ada di ujung tanduk. Kenapa bisa demikian? Karena di saat yang lain ya, di saat yang lain itu negara yang lain maksud saya itu berbondong-bondong untuk memperbaiki sistem pendidikan, kemudian mereka berbondong-bondong untuk mensejahterakan guru. Di Indonesia masih saja seperti ini. Ya. Tadi sebelum intro saya sempat menyinggung bahwa ada sebuah berita yang cukup viral di sosial media bahwa ada belasan ya
siswa level SMP itu nggak bisa baca tulis. Berarti ini timbul pertanyaan besar, kemana gurunya? Kemana sarjana pendidikan kita? Ya kemana guru-guru yang seharusnya mendidik, kemudian mengayomi, dan mengajarkan materi-materi yang berkualitas itu kemana? Kan begitu. Memang sih katanya berita ini sudah lama, sudah sejak tahun 2023 kemarin. Tetapi kan ini bukan masalah lama atau tidak ya beritanya ini viral. Tetapi pertanyaan besarnya adalah kenapa kok bisa mereka nggak bisa baca tulis? Berarti kalau dari level SMP mereka sudah nggak bisa baca tulis, ya berarti SD-nya gimana, kan begitu. Konon katanya sih usut punya usut ya, berita ini terjadi karena waktu COVID pandemi itu ya, waktu COVID-19 katanya pembelajaran online tidak maksimal. Ya berarti SD-nya gimana, kan begitu. Nah kita balik lagi kepada sarjana pendidikan kita yang ada di Indonesia ini. Nah Indonesia ini kan populasinya sangat banyak ya, mungkin bisa dikatakan nomor 4 terbanyak di dunia setelah Amerika, setelah China, India, dan Indonesia. Berarti di antara keempat negara yang sudah disebutkan tadi, Indonesia ini bisa dikatakan sangat sesak dengan jumlah populasi dan rata-rata di situ ada sarjananya. Dan sarjananya itu banyak sekali, salah satunya adalah sarjana pendidikan. Nah kita tahu sendirilah, untuk menjadi sarjana pendidikan itu di Indonesia ya stereotipnya itu seolah-olah ya dia harus jadi guru begitu. Sedangkan kalau guru di Indonesia itu kan ya mohon maaf, untuk income atau pendapatannya ya begitulah, bisa dikatakan sangat miris. Bahkan di beberapa daerah guru honorer itu dibayar sangat tidak layak. Ya 300.000, itu pun kadang telat gitu ya. Nah hal semacam ini tentunya sangat mempengaruhi terhadap kinerja atau performa dari seorang guru. Tidak bisa dipungkiri yang namanya penghasilan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja otak, kinerja otot, dan kinerja guru yang bersangkutan. Sehingga dalam video ini saya ingin berpesan kepada seluruh sarjana pendidikan yang ada di Indonesia dan juga pemerintah jika melihat video ini. Mari kita perbaiki dulu yang namanya kesejahteraan guru. Baru guru itu bisa dipresur. Kenapa bisa demikian? Karena begini, di saat para pejabat daerah, ya katakanlah seorang DPR atau DPRD kerjanya 5 tahun, tapi dapat tunjangan yang sangat banyak dan fasilitas yang di luar nurul. Di saat yang bersamaan juga guru-guru kita yang honorer itu digaji sangat tidak layak. Bahkan waduh gak bisa saya ceritakan ya, miris sekali. Dan kalau misalkan pendidikan di Indonesia pengen betul-betul diperbaiki, perbaiki dulu kesejahteraan mereka. Ya kalau kesejahteraan sudah bisa minimal katakanlah UMR ya. Ya bisa dikatakan UMR itu kan sesuai dengan kinerja guru tersebut ya. Mungkin bisa prestasi atau apa. Tetapi yang jelas marilah para pemerintah ini perbaiki dulu ya, perbaiki kesejahteraan guru, minimal ada penambahan. Saya yakin ya guru-guru akan lebih semangat, lebih giat lagi untuk mengajar, untuk berdedikasi, untuk melakukan self development. Karena dengan begitu guru-guru akan lebih semangat berkompetisi. Di negara-negara maju gaji guru itu sangat besar, tapi di Indonesia aduh miris-miris sekali. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama ya, kalau ingin kompetensi guru itu betul-betul bisa bersaing dengan negara-negara yang tadi ya, negara Singapura, kemudian Selandia Baru dan Australia, saya yakin orang-orang yang lulusan sarjana pendidikan di Indonesia itu akan berbondong-bondong untuk jadi guru. Kenapa? Gajinya menggiurkan. Yang nggak bisa dipungkiri itu ya, karena yang namanya pendapatan itu ya pastinya akan berdampak sangat besar terhadap perubahan kita. Betapa banyak guru-guru yang menjadi guru kelas ya, itu masih menjadi guru bimbel. Dan memang kalau menjadi guru bimbel pendapatannya lebih baik daripada guru yang mengajar di sekolah. Tetapi memang jenjang karirnya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau ini hanya menurut saya saja ya. Saya kan bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa, rakyat jelata. Yang kedua adalah mungkin bisa dilakukan yang namanya perbaikan
standar kelulusan sarjana pendidikan. Karena begini, guru itu kan sebetulnya kompetensinya kan hanya mengajar begitu. Ya barangkali pemerintah dalam hal ini bisa memperjelas lagi sebetulnya mengajar itu mengajar yang seperti apa. Karena kalau misalkan dokter ya disuruh mengajar itu bisa, polisi disuruh mengajar bisa, pilot disuruh mengajar bisa. Tapi guru itu nggak bisa untuk melakoni bidang dokter, nggak bisa. Guru disuruh pilot nggak bisa. Guru disuruh menjadi seorang seorang pesepak bola mungkin bisa, mungkin enggak gitu. Tetapi semua profesi yang selain guru disuruh ngajar itu rata-rata bisa. Kan begitu. Jadi barangkali bisa diperbaiki kompetensi guru itu bukan hanya mengajar saja. Barangkali ya. Barangkali guru itu harus memiliki skill yang lain, misalkan di bidang riset gitu ya. Karena kan riset kita kan sangat terbatas. Ya seorang dosen saja itu ya risetnya sangat terbatas. Kadang masih harus dipaksa oleh dekan, oleh rektor untuk meningkatkan grade perguruan tingginya begitu kan. Ya mungkin bisa project begitu, mungkin bisa apapun lah, instrumennya sangat banyak. Ya bukan hanya mengajar gitu. Karena kan kompetensi guru itu kan sangat besar. Itu pun kalau mengajar itu ada beberapa skill yang harus dikuasai guru. Apakah sudah dikuasai ketika sudah lulusan sarjana pendidikan? Ya belum tentu juga. Jadi mungkin bisa lebih diperbaiki lagi tentang kualitas dari lulusan sarjana pendidikan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, guru itu harus wajib punya soft skill, wajib itu. Ya barangkali nanti ketika kuliah sarjana pendidikan ada yang namanya pembekalan soft skill dari seorang guru ini. Karena ya guru-guru yang sudah lulusan lama gitu ya, angkatan lama, mungkin yang umurnya sudah 50-an, sudah mau pensiun, itu gadget mereka nggak menguasai. Ya rata-rata mereka gadget itu karena terpaksa. Karena kemarin waktu pandemi COVID, mereka mau nggak mau harus berkenalan dengan Google Meet, berkenalan dengan Zoom. Guru-guru di kota saja itu kesulitan, apalagi guru-guru yang ada di pelosok. Mereka nggak ngerti. Itu berarti soft skill-nya kurang. Jadi guru yang semacam itu kalah dengan murid-murid yang masih seumuran jagung, bocil-bocil itu yang sudah pandai bikin TikTok, sudah pandai ngedit video. Guru-guru yang sudah mau pensiun itu sudah nggak mau tahu. Seharusnya mereka mau tahu akan hal itu. Karena guru itu ya memang harus melek dengan IT, melek dengan teknologi. Kan begitu. Ya ketika ada misalkan pemilihan P3K gitu ya, perjanjian pejabat dengan perjanjian kerja gitu ya. Ketika ada tes gitu yang dilakukan komputer, banyak guru-guru yang tidak tahu gitu. Bahkan e-matre kemarin itu banyak yang nggak tahu tuh. Ya karena kenapa? Ya gaptek gitu. Itu permasalahan guru-guru kita. Sehingga kalau dibandingkan dengan Singapura, Australia, Selandia Baru, ya gelagapan kita. Padahal diapit itu kan, negara Indonesia relatif dekat dengan 3 negara maju tersebut. Sehingga pendidikan kita tetap kayak gini saja gitu. Jadi barangkali ya perlu yang namanya peningkatan soft skill, ada pelatihan soft skill gitu. Ya. Ketika kita misalkan melihat lokakarya atau workshop yang diadakan di sebuah lembaga pendidikan, ya dari level manapun, dari SD sampai SMA, bahkan di perkuliahan gitu. Ya cuman itu saja yang dilakukan, artinya cuman formalitas. Kemudian setelah itu, setelah acara selesai, ya mereka nggak akan ngupgrade diri, gitu saja sampai seterusnya. Misalkan ya peningkatan membuat PowerPoint dengan menggunakan AI gitu, atau membuat buku dengan bantuan AI, atau membuat misalkan bahan ajar menggunakan AI yang menarik. Itu ketika sudah dilakukan ya sosialisasi gitu, setelah selesai mungkin 1 minggu 1 bulan itu akan nggak ada apa-apa lagi, nggak akan ditanya mana progresnya, mana gitu. Mungkin ya paling lama 1 semester yang bertahan. Kenapa? Iya karena lagi-lagi guru-guru kita itu sudah nggak mau tahu tentang teknologi, terutama bagi mereka yang sudah sepuh gitu. Ya ini kan pertanyaan besar gitu. Terutama yang PNS, ya marilah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri ataupun yang sudah diangkat menjadi P3K, ya mari tingkatkan kompetensinya, terutama di bidang soft skill, terutama di bidang IT, ya sehingga tidak ada lagi kasus seperti
anak SMP nggak bisa baca tulis, itu sangat disayangkan sekali. Mau dibawa kemana pendidikan kita? Kurikulum kita itu gonta-ganti terus, tetapi pendidikan kita tetap aja jalan di tempat begitu. Kurikulum merdeka, ya merdeka belajar sudah diterapkan, tapi pendidikan kita tetap tidak baik-baik saja, tetap saja seperti ini. Begitu. Dan ya guru-guru yang sudah senior, guru-guru yang baru masuk ya, selamat datang. Jadi mari kolaborasi. Ya barangkali pemerintah bisa mengalokasikan anggaran lebih lah kepada dunia keguruan ini. Ya karena nggak bisa dipungkiri yang namanya pendapatan itu akan sangat pengaruh dengan performa begitu. Ya dan tolong ketika sudah menjadi PNS, ketika sudah menjadi P3K yang secara pendapatan mereka sudah bisa dikatakan layak ya, ya mari perbaiki. Jangan hanya bermalas-malasan, ketika datang jangan telat, nyuruh mahasiswa PPL, Anda hanya mengisi TikTok, scroll e-commerce, nggak bisa seperti itu. Jadi ya mari kalau misalkan Anda sudah jadi PNS, sudah jadi P3K, tingkatkan soft skillnya. Jangan stalking terus, jangan belanja online terus. Kasihan muridnya, kasihan Indonesia, mau dibawa kemana pendidikan kita. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan pendidikan kita semakin baik dan semakin maju. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang tepat, sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.